Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Komong Novi Wulandari, nomor absen 22 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan hakikat demokrasi. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana setiap warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya ikut serta secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan hukum. Hakikat demokrasi terletak pada upaya menempatkan kekuasaan politik tertinggi di tangan rakyat. Istilah demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang pertama ada berdasarkan ideologi. Sistem politik demokrasi berdasarkan ideologi dibagi menjadi demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Lalu yang kedua ada berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Sistem politik demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi yang pertama demokrasi langsung, yang kedua demokrasi perwakilan, dan yang ketiga demokrasi perwakilan referendum. Lalu yang ketiga ada berdasarkan titik perhatian. Sistem politik demokrasi berdasarkan titik perhatian dibedakan menjadi yang pertama demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, dan yang ketiga demokrasi campuran. Lalu saya akan menjelaskan dinamika demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai dasar yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat ada mewujudkan keadilan sosial, dan yang kelima ada mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Lalu saya akan menjelaskan mengenai membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat dikatakan demokratis apabila di dalam pemerintah terdapat beberapa hal yang dapat dimaknai dengan yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum, yang artinya hukum harus dijalankan dengan tegas, adil, dan tidak memandang bulu. Yang kedua ada partisipasi dalam membuat kebijakan. Yang ketiga ada distribusi pendapatan yang adil, dan yang keempat ada kebebasan yang bertanggung jawab. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika terjadi kesalahan atau ada kekurangan dalam materi yang saya sebutkan tadi, saya mohon maaf. Dengan ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.